balik raihan medali emas cabang sepak bola pria di SEA Games 2023, ada sosok pelatih yang sangat kenamaan. Ya, orang itu adalah Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia spesialis trofi, gelar juara dan podium tertinggi. Emas SEA Games menggenapi perolehan gelar prestisius Indra kala menukangi timnas Indonesia. Sadar atau tidak sadar, timnas Indonesia meskipun itu baru di kelompok umur, kalau dilatih Indra Syafri acap kali berhasil naik podium tertinggi. Maka bolehlah kita menyebut pria kelahiran pesisir selatan Sumatera Barat itu adalah pelatih terbaik timnas Indonesia. Tapi bukan cuma itu alasannya, berikut alasan mengapa Indra Syafri layak disebut pelatih terbaik timnas Indonesia. Sebelum itu baiknya kenalan dulu sama pelatih yang satu ini. Barangkali ada yang gak kenal, ya kan? Sebelum melatih timnas Indonesia dan mendulang kesuksesan demi kesuksesan, sama seperti pelatih-pelatih kebanyakan, Indra memulai karirnya sebagai pemain. Ia sempat membela PSP Padang era 1980-an. Akan tetapi Indra Syafri menyudahi karirnya sebagai pemain tahun 1991. Selain menjadi pemain, pelatih berkumis itu juga sebenarnya memiliki gelar akademik, yaitu Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas. Gelar sarjana itulah yang membawa Indra bekerja di PT Pos Indonesia. Ia pernah menjadi karyawan di sana. Hebatnya, Indra bukan hanya jadi karyawan di PT Pos, melainkan juga pernah menduduki jabatan sebagai kantor cabang Bandara Padang. Jabatan terakhir yang diembannya di PT Pos sebelum akhirnya memutuskan kembali ke dunia sepak bola tahun 2007. Setelah sempat menjadi pesepak bola sekaligus karyawan PT Pos, Indra betul-betul mulai menekuni dunia kepelatihan. Indra sejatinya sudah punya lisensi AAFC. Ternyata Indra sudah tekun mengejar lisensi kepelatihan sejak 1997. Bahkan, Indra Syafri hanya butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan 3 tahapan lisensi kepelatihan AFC. Pensiun dari PT Pos tahun 2007, Indra mengasah kemampuannya dalam dunia kepelatihan. Pada 2009, Indra Syafri dipekerjakan PSSI sebagai pencari bakat. Jabatan inilah yang membuatnya harus pergi ke seluruh penjuru Nusantara. Kelak, berkat jabatan ini pula lah barangkali insting mencari bakatnya kian terasa. Kegemilangan Indra Syafri tak bisa lepas dari metodenya dalam melatih. Saat ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia U16 tahun 2011 untuk persiapan Piala Asia U16 2012, Indra menggunakan metode yang berbeda. Iya, benar, belusukan. Metode belusukan sempat dianggap tabu karena sebenarnya tim nasional tidak perlu mencari bakat sendiri karena itu bisa disediakan klub. Namun Indra Syafri mendobraknya. Instingnya dalam mencari bakat tergugah saat menukangi timnas kelompok umur. Sayangnya waktu itu ia gagal meloloskan timnas U16 ke putaran final Piala Asia. Namun PSSI tak menendangnya. Indra Syafri pun masih menggunakan metode belusukannya. Ingat bagaimana timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 tahun 2013? Setelah mendatangi sedikitnya 43 daerah di Indonesia, Indra menemukan mutiara-mutiara hebat. Salah satu yang paling menggema adalah Evan Dimas Darmono. Selain itu ada nama-nama seperti Ilhamuddin Armain, Putu Gede Juni Antara, Hansa Muyama, Muhammad Hargianto, dan lain sebagainya. Skuad hasil belusukan Indra bahkan sudah terbukti sebelum Piala AFF U19 tahun 2013. Iya, Indra Syafri mengantarkan timnas U17 juara di Hong Kong International Youth Cup U17 tahun 2012. Kerja keras dan didukung dengan keahlian dalam menemukan bibit unggul Nusantara untuk memolesnya adalah spesialis Indra Syafri. Tak ayal kalau ia akhirnya diangkat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia menggantikan sang legenda Danur Window. Hal lain yang membuat Indra Syafri layak disebut pelatih terbaik timnas Indonesia adalah torehan prestasinya. Piala AFF yang tabu dan sulit dijinakkan itu justru seperti seekor pudel di tangan Indra Syafri. Suami Temi Indrayani itu adalah penakluk Piala AFF meski baru kelompok umur.
Simpel saja, ketika Indra ditunjuk sebagai pelatih, Piala AFF besar kemungkinan hadir di pangkuan Bumi Pertiwi. Buktinya, Indra sudah mempersembahkan gelar Piala AFF U19 tahun 2013. Indonesia ketika itu sukses mengalahkan Vietnam lewat adu tendangan penalti. Ajibnya, gelar tersebut adalah yang pertama kalinya bagi Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U22 juga dibawa Indra Syafri juara Piala AFF U22 tahun 2019. Waktu itu Indonesia mengalahkan Thailand di partai puncak 2-1 di Stadion Olimpik Phnom Penh. Stadion yang dalam 4 tahun berikutnya menjadi saksi Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 juga berkat Indra Syafri. Sayangnya, Indra belum mendapat kesempatan untuk melatih timnas senior. Paling mentok ia pernah menjadi asisten Sinteyong pada penghujung tahun 2019. Tapi, dengan 2 kali meraih Piala AFF, membuat Indra Syafri secara gelar berada di atas pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan meraih medali emas SEA Games, nama Indra Syafri kian gaung, membuktikan bahwa ia benar-benar sosok pelatih terbaik Timnas Indonesia. Sebelum ini, ia juga membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali perak SEA Games. Dengan 1 emas dan 1 perak di ajang SEA Games, Indra Syafri melampaui pencapaian Luis Milla. Pelatih asal Spanyol itu cuma bisa memberikan medali perunggu SEA Games 2017. Meski di sisi lain, Luis Milla juga berhasil membawa Timnas Indonesia U23 ke 16 besar Asian Games 2018. Indra Syafri telah memenuhi derajatnya sebagai pelatih terbaik Timnas Indonesia melalui rekor menghadapi Thailand. Semua orang tahu, Gajah Perang adalah lawan paling sulit Timnas Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir saja, hanya ada 3 pelatih Timnas Indonesia yang bisa mengalahkan Thailand. Mendiang Alfred Riedel, Fahri Husaini, dan tentu saja yang sedang kita bicarakan, Indra Syafri. Dari 3 nama itu, Indra Syafri menjadi yang paling sering mengalahkan Thailand. Total bila dengan final SEA Games 2023, Indra sudah 6 kali mengalahkan tim Gajah Perang. Walaupun sekali lagi, kebanyakan adalah ketika melatih timnas kelompok umur. Terlepas dari itu, catatan tersebut jelas melebihi Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sanggup mengalahkan Jerman, tapi selama melatih timnas Indonesia, belum pernah sekalipun mengalahkan Thailand. Harus diakui Sinteyong memang pelatih hebat. Sejak kedatangannya ke Indonesia, timnas banyak berubah. Selain lolos ke ajang-ajang prestisius, Sin juga mendongkrak ranking Indonesia di FIFA. Tapi mohon maaf, soal prestasi Indra Syafri lebih unggul. Di SEA Games saja, Indra mendapatkan medali emas dan perak, sedangkan Sin baru mendapat medali perunggu. Di Piala AFF, tidak apple to apple untuk dibandingkan, tapi setidaknya 2 kali Indra Syafri meraih Piala AFF di 2 kelompok umur yang berbeda. Lolos ke Piala Asia, tidak hanya Coach Sin, tapi Indra juga pernah. Indra Syafri pernah membawa Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia U19 pada tahun 2013 setelah mengalahkan Korea Selatan. Indra juga mengantarkan Timnas Indonesia U19 ke perempat final Piala Asia U19 tahun 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. FYI aja, data Transfermarkt menunjukkan Indra Syafri juga sudah memegang lisensi kepelatihan Pro UEFA. Harusnya atau sudah semestinya, dengan rentetan prestasi itu Indra Syafri diberi kesempatan melatih tim senior. Jadi, masih ragu menyebut Indra Syafri adalah pelatih terbaik Timnas Indonesia?